Pesona si gadis desa, episode 119 dengan judul Demi Cinta. Selamat mendengarkan. Vedo mendengarkan dengan seksama laporan anak buahnya yang tengah menyampaikan informasi tentang apa yang dilakukan Kanita malam itu. Sesekali keningnya tampak mengerut, merasa janggal akan laporan yang sedang dia dengarkan. Kalian yakin Kanita hanya pergi ke klub saja setelah aku keluar dari kamar hotel? Tanya Vedo penuh selidik. Iya tuan muda, semua CCTV sudah kami cek dan Nona Kanita hanya pergi ke klub sebelum akhirnya kembali lagi ke hotel. Dengan siapa dia pulang? Tidak ada jawaban. Vedo langsung menyadari disinilah letak kejanggalan yang mengganggu pikirannya sejak tadi. Tak ingin kecolongan, dia segera menghubungi anak buahnya yang lain untuk meretas sistem keamanan hotel demi mencari tahu dengan siapa Kanita bersenang-senang malam itu. Aku yakin pria yang bersamanya pasti bukan pria sembarangan. Karena jika Kanita bersama pria biasa, mustahil anak buah ibu bisa sampai melewatkan informasi sepenting ini. Aku harus benar-benar teliti. Masalah ini bisa menjadi bumerang untukku kalau aku sampai lengah, ucap Vedo setelah selesai menghubungi anak buahnya. Sambil mengetuk-ngetukkan jari ke atas meja, Vedo terus mengira-ngira siapa orang yang malam itu menemani Kanita di klub dan di hotel. Dia bisa seyakin ini karena menilik dari kebiasaan Kanita yang akan langsung bermalam dengan seorang pria jika sudah dalam kondisi mabuk. Saking seriusnya Vedo berpikir, dia sampai lupa kalau anak buahnya masih berada di sana. Vedo baru tersadar saat anak buahnya mengeluarkan suara. Tuan muda, apa masih ada perintah lain yang harus kami lakukan? Oh, kalian masih ada di sini ternyata. Maaf, aku lupa, sahut Vedo sembari mengusap tengkuknya pelan. Anda belum meminta kami untuk pergi, jadi kami masih berada di sini. Wajah lawak yang tadi ditunjukkan oleh Vedo langsung berganti menjadi raut wajah serius saat Vedo hendak memberikan perintah lain untuk kedua anak buahnya. Dia yang tadinya duduk di kursi kerja segera beranjak mendekat, kemudian menatap wajah keduanya penuh tatapan dingin. Kanita adalah batu sandungan yang sangat ingin aku singkirkan keberadaannya karena dia sangat mengganggu hubunganku dengan Luri. Tapi karena Tuan Dominic berlaku sopan dan tidak memihak, aku jadi sedikit sungkan untuk memberikan pelajaran berat kepadanya. Oleh karena itu, mulai sekarang kalian aku tugaskan untuk terus mengawasi Kanita 24 jam. Tak peduli apa yang dia lakukan, setiap hari kalian harus memberikan laporan padaku. Dan jika sampai terlewat, apalagi kecolongan, kalian sudah tahu bukan ganjaran seperti apa yang akan kalian terima? Ucap Vedo penuh nada ancaman. Baik tuan muda, pergilah, lakukan tugas kalian dengan benar. Kedua anak buah Vedo membungkuk hormat sebelum keluar dari ruangannya. Setelah itu Vedo berbalik, menarik laci meja kemudian mengeluarkan sebuah foto yang terpasang di sebuah bingkai kaca. Luri, maafkan aku jika nantinya kau terkejut mengetahui sisi gelapku. Mungkin di balik sikapku yang konyol dan kekanakan, aku adalah seorang pria yang sangat tidak suka kalau urusan pribadiku diusik. Seperti sekarang, aku sebenarnya sudah sangat lelah menghadapi kegilaan Kanita, dan aku sangat ingin melenyapkannya dari muka bumi ini. Tapi karena ayahnya menunjukkan sikap netral, aku jadi merasa sedikit sungkan untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat Kanita merasa jera. Hati nuraniku masih bisa bekerja, ujar Vedo dengan nada suara yang begitu dingin.
Jeda sejenak. Vedo kemudian mengusap foto Luri yang tengah tersenyum menggunakan jari telunjuknya. Dia terkekeh, merasa gila karena telah mencintai seorang gadis sampai seperti ini. Namun kekehan yang keluar dari mulut Vedo tidak berlangsung lama. Sedetik kemudian muncul sebuah seringai yang begitu mengerikan di bibir Vedo. Andai ada orang lain yang melihat seringai itu, dijamin orang tersebut pasti akan langsung kabur ketakutan. Tapi sayang, untuk kali ini aku tidak akan mempertimbangkan apapun lagi jika sampai terbukti Kanita ingin menjebakku. Masa bodoh dengan Tuan Dominic. Aku akan membuat hidup Kanita hancur berantakan sampai dia tidak berani lagi menampakkan wajahnya di negara ini. Aku tidak akan mau mengampuninya meski dia adalah seorang wanita. Kanita harus tahu kalau Vedo bukanlah orang yang bisa seenaknya dia permainkan. Dan jika saat seperti ini benar-benar tiba, aku hanya berharap kau akan paham kalau apa yang aku lakukan adalah demi cinta kita. Aku sangat mencintaimu, Luri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kita. Aku pastikan itu, ucap Vedo dibarengi dengan semik lebar di bibir tipisnya. Kurang lebih 1 jam lamanya Vedo menunggu kabar dari anak buahnya yang dia tugaskan meretas keamanan hotel tempat Kanita menginap. Sungguh, sejak tadi hatinya terasa seperti dibakar api menantikan kabar permainan apa lagi yang coba dimainkan oleh wanita tidak tahu diri itu. Hingga tak lama berselang, kabar yang begitu dia nantikan akhirnya terdengar juga. Ponselnya berdering dengan begitu kuat, yang membuatnya jadi tak sabaran ingin segera mendengar kabar yang sudah sangat dia nanti-nantikan sejak tadi. "Bagaimana? Apa kalian menemukan sesuatu?" tanya Vedo dengan sangat antusias. "Iya, Tuan Muda, tapi kami sedikit kesulitan mengenali wajah pria yang pulang bersama Nona Kanita ke hotel ini. Entah ini benar atau tidak, pria ini seperti sengaja menghindari kamera CCTV. Wajahnya sama sekali tidak terekam, seakan pria ini sudah tahu di mana letak kamera yang bisa menyorot wajahnya. Apa kami perlu menyelidiki identitas pria tersebut, Tuan Muda?" Vedo tak langsung menjawab pertanyaan anak buahnya. Dia terdiam lama sambil menatap lurus ke arah depan. Seorang pria yang begitu mahir menghindari sorotan kamera yang terpasang di hotel. Kabar ini semakin menguatkan perkiraan Vedo yang menebak kalau pria tersebut bukanlah pria biasa. Vedo yakin betul kalau pria ini memiliki latar belakang yang sangat berpengaruh. Memikirkan hal tersebut membuat Vedo tanpa sadar tersenyum. Ya, dia tersenyum karena tahu kalau pria tersebut bisa melepaskannya dari jerat cinta buta seorang Kanita. "Kalian tidak usah mencari tahu identitas pria itu. Biarkan saja," ucap Vedo santai. "Apa Anda yakin, Tuan Muda? Pria ini menghapus semua rekaman CCTV yang merekam aktivitasnya, termasuk juga rekaman saat dia masuk dan keluar dari kamar Nona Kanita malam itu. Saya khawatir kedua orang ini diam-diam sedang merencanakan niat jahat di belakang Anda, Tuan Muda." "Tidak apa-apa, percaya padaku, pria itu tidak mungkin melakukan hal rendah seperti yang kalian pikirkan. Aku yakin dia melakukan semua itu bukan untuk mencari gara-gara denganku, melainkan untuk menutupi identitasnya yang tidak boleh diketahui publik. Sudahlah, masalah ini kita tutup saja. Kalian juga tidak perlu melaporkannya pada ibu. Semuanya selesai sampai di sini," jawab Vedo kemudian memutuskan panggilan. Karena tidak ada masalah yang serius, Vedo akhirnya bisa menarik nafas lega. Tak lupa juga dia memanjatkan doa terbaik untuk Kanita dan juga untuk pria misterius tersebut, agar nantinya mereka bisa menjadi pasangan yang bahagia. Setelah itu Vedo kembali bekerja sambil ditemani oleh foto gadis cantik yang tengah tersenyum menampilkan kedua lesung di pipinya. Luri, gadis desanya yang begitu mempesona.